Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Universitas Nuruddin Hamzah Jambi, Fakultas Teknik Informatika. Nama saya Arif Pujianto, NIM 1802010. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi saya yang berjudul e-commerce dari mata kuliah Komputer Masyarakat. Jadi kita di sini bakal ngebahas apa sih itu e-commerce di tahun yang seperti sekarang ini, di era digital. Pastinya kita udah nggak asing lagi dengan namanya e-commerce ya. Oke, untuk itu langsung aja kita bahas ya. Jadi apa itu e-commerce? Teman-teman mungkin udah familiar dengan namanya e-commerce ya. Jadi pengertian e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Jadi secara garis besar e-commerce itu adalah seperti wadah untuk memfasilitasi para pembisnis untuk berinteraksi langsung dengan konsumen melalui jejaring sosial. Misalnya e-commerce ini udah banyak sekali sih digunakan untuk sekarang ya, seperti teman-teman ya misalnya belanja di Shopee atau di Tokopedia, itu kan merupakan salah satu e-commerce yang pembisnis buat ya, supaya kita bisa lebih leluasa dan lebih mudah melakukan transaksi ataupun perdagangan tanpa harus ketemu langsung gitu, lebih efisien jadinya. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas e-commerce, yaitu dapat menjangkau audiensi di seluruh dunia. Jadi menggunakan fasilitas internet, tentunya semua di seluruh dunia yang ada koneksi internet bisa melihatnya, bisa menjangkaunya. Dapat melakukan komunikasi interaktif dengan biaya yang efisien, dapat menjangkau target konsumen tertentu. Misalkan ya kayak kita belanja di Shopee gitu. Ada konsumen yang hobinya misalnya beli baju atau apapun itu, mereka bisa langsung menargetkan ke arah mana e-commerce itu yang harus dijalankan. Lebih mudah menyampaikan perubahan informasi setiap perubahan harga atau informasi lainnya, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan karena tersedia akses selama 24 jam 7 hari seminggu. Jadi lebih efisien ya, dimana kita kerja nggak harus gimana maksudnya, kerjanya nggak harus ke situ langsung gitu. Jadi kita bisa dari rumah ngerjainnya, kita bisa ngerubah harga dan macam-macam, itu lebih efisien dan fleksibel. Mendapatkan umpan balik segera dari konsumen, ini sangat penting ya, dikarenakan umpan balik dari konsumen itu bakal menjadi dorongan untuk para pembisnis memperbaiki kualitas barang atau dagangan yang akan dijual melalui e-commerce tersebut. Menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang efektif dan efisien. Dari segi pandang bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi terdiri atas kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, pengguna akses ke sumber pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen, kerugian yang tidak terduga. Ini dari segi pandangan bisnisnya. Manfaat e-commerce bagi para pembisnis. Tentunya para pembisnis memanfaatkan e-commerce dengan sangat baik ya, dimana manfaatnya itu kemudahan dalam aktivitas jual beli karena lebih efisien ya. Orang yang beli bisa di rumah sambil rebahan, bisa beli barang mau itu siang, malam, subuh, pagi, efisien. Memangkas biaya pemasaran karena kita nggak perlu ngeluarin budget untuk bikin spanduk, pamflet. Kita ya hanya dari paling bikin desain, itu aja sih. Lebih efisien, lebih cepat. Kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen karena bisa chat online ya. Dapat menjangkau target market yang lebih luas karena menggunakan jejaring media sosial, jadi semua yang bisa terjangkau. Penyebaran informasi lebih cepat dan mudah. Proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Itu manfaat e-commerce bagi para pelaku bisnis. Manfaat e-commerce bagi para konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Jadi bebas, mau waktunya kapan aja kita belanja bisa, asalkan kita ada e-commerce tersebut di handphone kita. Ada handphone, ada jaringan internet, itu bisa. Ada uang yang penting.
Konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Jadi kita bisa pilih-pilih dulu, kita bisa bandingin. Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Yaitu tadi kita bisa membandingkan dengan e-commerce lain, produk lain dengan barang yang sama, apakah harganya berbeda. Kita cari harga yang lebih murah tetapi dengan kualitas yang sangat bagus. Itu manfaat bagi konsumen. Dampak positif e-commerce, munculnya aliran penghasilan yang baru, mungkin yang menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual beli dengan cara tradisional. E-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure, berpotensi untuk meluas jangkauan secara global, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional, kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty, meningkatkan mata rantai pendapatan, membantu mempersingkat waktu produksi, dapat meningkatkan supplier management. Itu dampak-dampak positif dari e-commerce. Sama kayak kelebihannya tadi lah manfaatnya. Sedangkan dampak negatifnya, potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Jadi misalnya kita kena tipu nih, barangnya atau harganya. Kemudian terjadinya pencurian data, informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar pada korban. Jadi misalnya ada e-commerce yang istilahnya bodong atau gimana, kita daftar di situ, kita udah ngirim data diri, nggak taunya itu e-commerce hanya mencari data diri kita untuk disalahgunakan. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba. Ya ini misalnya bagi para ininya ada kesalahan human errornya. Kemudian terjadinya akses yang dilakukan oleh orang lain tanpa autorisasi, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Nah ini misalnya ada hacker yang berusaha masuk ke akun kita, dia membobol akun kita dan pastinya itu bakal merugikan untuk diri kita dan ataupun yang menggunakan e-commerce tersebut. Kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang dapat berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Jadi itu sih dampak-dampak negatif dari e-commerce. Oke, mungkin sekian dulu presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Ya mudah-mudahan itu sedikit bisa membantu teman-teman sekalian mengerti akan apa itu e-commerce, manfaat dari e-commerce, dampak negatif dari e-commerce, dan bagi para pembisnisnya apa-apa saja yang alasan yang harus dilakukan, mengapa kita harus pakai e-commerce. Ya semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, semoga bisa membantu. Saya Rif Pujianto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.